Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Armita Rizky Salsabila, biasanya dipanggil Mita. Saya dari kelas Statistika D. Pada video kali ini, saya akan membahas sebuah topik dan juga saya akan menyampaikan perspektif dan sudut pandang saya terhadap topik yang saya pilih, yaitu tentang perubahan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, saya akan memaparkan argumen dan sudut pandang saya terhadap terjadinya amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dan juga di sini saya akan memaparkan ataupun menjelaskan sejarah dari undang-undang itu sendiri. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, saya akan memaparkan argumen dan sudut pandang saya terhadap terjadinya amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dan juga di sini saya akan memaparkan ataupun menjelaskan sejarah dari undang-undang itu sendiri. Dalam kali ini aku akan membahas isu-isu apa aja yang telah diamandemenkan pada Undang-Undang 1945. Dan juga saya akan membahas sejarah-sejarah dari amandemen Undang-Undang 1945 itu. Kali ini aku akan membahas sejarah amandemen Undang-Undang 1945. Yang Undang-Undang 1945 itu disahkan pertama kali pada 18 Agustus 1945 dan sempat mengalami yang namanya pasang surut, baik dalam hal pelaksanaannya, implementasinya, ataupun perubahan-perubahan yang terjadi dalamnya. Antara tahun 1945 sampai 1949, undang-undang itu pernah tidak dilakukan sepenuhnya karena karena pada saat itu Indonesia itu baru merdeka. Jadi sistem negara Indonesia itu belum stabil. Jadi masih banyak terjadi pemberontakan ataupun masih banyak terjadi masalah-masalah yang lain. Zaman tahun 1945 sampai 1949, Undang-Undang 1945 itu tidak dipakai. Tapi atau bisa dibilang dia itu nggak digunain ataupun diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan hingga tahun 1950, undang yang dipakai itu bukan Undang-Undang Dasar 1945, tapi UUDS 1950. Ini dipakai hingga terbentuknya anggota-anggota konstituante. Tapi pada zaman itu, setelah dibentuknya anggota konstituante, mereka justru tidak bisa menghasilkan suatu undang-undang ataupun peraturan-peraturan yang baru. Jadi, anggota-anggota konstituante yang dipilih sebelumnya itu justru tidak bisa berkontribusi dalam pembuatan undang-undang. Akibat tidak berfungsinya lembaga konstituante yang dibentuk itu, Presiden Soekarno itu mengeluarkan sebuah dekret presiden, yaitu pada 5 Juli 1959, yang dimana salah satu isi dari dekret presiden itu yaitu memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Namun Undang-Undang Dasar 1945 pada masa itu belum mampu mengatur kewenangan presiden. Bahkan di era Soekarno sendiri ada sebuah usulan yang mengatakan bahwa Soekarno itu harus dijadikan sebagai presiden seumur hidup. Tapi pada saat itu Soekarno menolaknya. Pada masa Orde Baru, Soeharto memanfaatkan privilege ataupun kesempatan tersebut untuk memimpin Indonesia selama 32 tahun. Namun, setelah berakhirnya masa kepemimpinan Soeharto, maka berakhir pula masa Orde Baru yang dimulai dengan banyaknya terjadi amandemen terhadap Undang-Undang 1945. Perubahan pertama itu terjadi pada tanggal 19 Oktober 1999, yang dimana pada perubahan pertama terjadi perubahan pasal, yaitu pada pasal 7 tahun 1999, yaitu Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama dalam satu kali periode. Perubahan yang kedua itu terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2000.
tidak hanya adanya perubahan, pada perubahan kedua ini juga ada penambahan pasal. Pada amandemen kedua ini terjadinya perubahan itu lebih signifikan terhadap sejarah syarat-syarat kewarganegaraan dan perluasan hak asasi manusia dari yang awalnya 3 poin menjadi 13 poin. Perubahan ketiga itu terjadi pada 19 November 2001, yaitu adanya penambahan pasal baru juga. Hal yang paling signifikan itu terjadi pada Pilpres, yaitu presiden dan wapres dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Dan wapres dan calon presiden itu harus merupakan warga asli dan semenjak lahir sudah menjadi WNI, atau bisa dibilang dia adalah warga Indonesia asli. Dan yang amandemen yang keempat terjadi pada tanggal 10 Agustus tahun 2000. Paling signifikan terhadap MPR dan presiden. Contohnya, MPR itu tidak lagi dianggap sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di atas presiden, tapi MPR itu dianggap sebagai seorang yang setara dengan rakyat. Nah, yang menjadi isu yang saya bahas itu kan di topik yang kedua, di mana setelah terjadinya pemilu 2019 ada isu-isu yang mengatakan bahwa akan terjadinya amandemen Undang-Undang 1945, atau bisa dikatakan jika itu terjadi itu akan menjadi termasuk ke sejarah karena akan menjadi amandemen kelima terhadap Undang-Undang 1945. Pendapat saya sebagai seorang mahasiswa, saya setuju terhadap amandemen tersebut. Di samping karena amandemen tersebut itu jadi karena zaman itu semakin hari semakin bertambah tahun itu semakin berkembang. Jadi peraturan-peraturan itu harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi peraturan tersebut tidak ketinggalan zaman, tidak kuno, atau bahkan tidak kolot. Jadi pendapat saya sebagai seorang mahasiswa, kalau misalkan ada terjadinya amandemen terhadap Undang-Undang 1945, itu boleh. Tapi dia itu jangan sampai mengubah nilai-nilai dasar dari Undang-Undang 1945 tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.